Salam taat, tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, sangat baik dan teramat baik. Tetap menjaga kesehatan kita, menjaga jarak, cuci tangan dan memakai masker. Bagian dari menghormati Tuhan, yaitu kita tunduk kepada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, minta Roh Kudus sehingga memberikan kita pewahyuan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya waktu kami merenungkan firman Tuhan, kami disembuhkan. Waktu kami merenungkan firman Tuhan, kami dipulihkan. Kami diberi kekuatan untuk menanggung segala beban kami. Bahkan kami tetap kuat menjalani hari-hari hidup ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Buka pikiran kami, telinga rohani kami, dan firman mendapat tempat di hidup kami, mengubah hidup kami, menselaraskan setiap pikiran, perasaan dan kehendak kami seperti yang Kristus mau. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua kita ada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita baca kebenaran firman Tuhan di ibadah raya Minggu pagi hari ini. Setiap kita bisa mengikutinya, mengambil Alkitab, duduk diam. Kita telah memuji, menyembah, mengagungkan Dia. Saatnya kita mau terima yang terbaik dari Tuhan. Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita, menyembuhkan kita. Maka itu selalu terhubung dengan kebenaran. Kita baca dalam kitab Roma pasal yang ke-7. Kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 18 dan 19. Nanti ada beberapa ayat lagi juga kita akan baca. Tapi baiklah kita baca ayat 18 dan 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat, yang aku perbuat. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, Rasul Paulus katakan, di dalam diri manusia tidak ada yang baik. Betul. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Keinginannya sudah dosa, kehendaknya sudah dosa, perasaannya sudah dosa, pikirannya sudah dosa, sehingga mengendalikan seluruh hidupnya. Rohnya juga sudah berdosa. Akan tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang melahirkan kita kembali dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Rasul Paulus bergumul di sini bahwa di dalam diri manusia tidak ada yang baik. Betul, tetapi ada satu kehendak untuk melakukan yang baik. Ada satu kehendak yang ingin dia lakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, tetapi yang dia lakukan jahat, saudaraku. Tentu kita harus cari akar persoalannya di mana. Seorang rasul yang hebat, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, terus bergumul dalam segala kelemahannya, terus bergumul dalam segala keterbatasannya. Saya percaya bahwa tanpa bantuan Tuhan, tanpa tuntunan dari Roh Kudus, saya percaya Rasul Paulus pasti tidak akan tahan berdiri, tidak akan kuat berdiri, tidak akan berjalan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka itu pada kesempatan yang berbahagia ini, di Minggu pagi hari ini, dalam satu perlombaan, ketika kita menang, pasti kita sangat senang, ya. Apalagi dalam perlombaan itu ada hadiahnya. Kita dipanggil, kita diberikan hadiah, ya. Tidak ada hadiah saja kita sudah senang. Kenapa? Kita menang dalam perlombaan itu. Maka itu dalam hidup ini juga kita tidak hanya berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan kita supaya tidak diserang oleh COVID, tapi kita juga harus berlomba dalam hidup ini. Ya, kita dituntut untuk masuk
konsentrasi penuh dalam perlombaan yang sesungguhnya yang Alkitab minta, yaitu bagaimana caranya menaklukkan keinginan daging. Rasul Paulus tadi berkata bahwa yang dia inginkan, yang dia kehendaki baik untuk dia lakukan, tapi justru yang dia perbuat itu jahat. Keinginannya baik, tetapi yang dia lakukan itu jahat. Coba bayangkan. Kenapa? Karena keinginan daging. Loh, kita pasti bertanya, apa sih keinginan daging? Keinginan daging adalah keinginan diri sendiri untuk kepuasan diri sendiri. Jadi sentralnya bukan lagi kepada Kristus, sentralnya bukan kepada Sang Pencipta, tapi keinginan daging itulah yang penting aku puas, yang penting aku bangga, yang penting aku bisa, yang penting aku hebat. Sentralnya untuk dirinya sendiri. Itulah keinginan daging. Dari dosa yang berjuang di dalam diri kita. Kalau kita baca pasal ayat-ayat yang sebelumnya, kita lihat ayat yang ke-17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Rasul Paulus bilang, dosa yang di dalam aku yang mendorong aku, sehingga keinginanku baik, tapi sebenarnya yang aku lakukan jahat. Bagaimana tips yang Alkitab berikan untuk kita bisa menaklukkannya? Saudaraku, yang jahat itu bukan soal mencuri, berzina, ya, membunuh. Yang jahat itu ketika kita gosip. Yang jahat itu ketika kita takut berlebihan, gelisah, khawatir berlebihan. Yang jahat itu ketika kita punya dendam. Yang jahat itu ketika kita tidak mengampuni. Yang jahat itu ketika kita ngomongin orang lain. Yang jahat itu ketika kita sombong, kita puaskan diri kita sendiri. Keinginan daging, yaitu keinginan diri sendiri dan kepuasan diri sendiri. Keinginan daging adalah suatu keinginan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Keinginan daging adalah suatu keinginan yang tidak berkenan kepada Bapa. Ada contoh-contohnya. Alkitab catat dengan jelas. Keinginan roh, saya percaya Bapak Ibu sudah tahu. Tapi mari kita lihat keinginan daging dalam Galatia 5 ayat 19. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita berjuang untuk taklukkan. Bapak Ibu, tidak mudah. Ketika kita baca mungkin mudah, tapi tiap-tiap hari berusaha untuk menaklukkan. Inilah perlombaan sesungguhnya. Inilah kerinduan Tuhan sesungguhnya. Dia ada di dalam kita, tapi kita juga dituntut untuk berjuang bersama dia, menaklukkan keinginan daging itu. Sama seperti tadi Rasul Paulus katakan, yang aku perbuat justru yang jahat. Setiap kita pasti rindu melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, ya, memuliakan Tuhan, ya, buah roh yang terus nampak. Tapi kenyataannya kita frustrasi dengan kelemahan kita. Mudah kita masih emosi, amarah, kita masih benci, kita masih takut, kita masih khawatir, kita masih ngomongin orang lain, kita masih sombong, kita masih angkuh, kita masih kepuasan diri kita sendiri, ya. Ya, cari uang sebanyak-banyaknya untuk kepuasan diri sendiri, ya.
bahkan juga kita lakukan sesuatu sentralnya untuk diri kita sendiri, biar dilihat orang, biar dipuji orang, kita baik dan lain sebagainya. Itulah keinginan daging. Bukankah Tuhan mau kita taklukkan itu? Bagaimana tipsnya? Ini yang perlu kita harus pelajari dan juga ketahui bagaimana caranya. Sebab kalau kita hidup terus dalam keinginan daging, maka Roma 8 ayat yang ke-8 coba kita lihat. Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak konsentrasi untuk menaklukkan keinginan daging yang sudah tadi saya sebutkan dalam Galatia 5 ayat 25 dan selanjutnya, maka pasti kita tidak berkenan kepada Allah. Malah di ayat yang lain, pasti kita mati. Pasti Bapak, Ibu, dan saya mati kalau kita tidak fokus dalam perlombaan untuk menaklukkan keinginan daging. Pasti mati. Mati rohani. Maut juga menjemput kita, kematian yang kekal. Karena yang kita lahirkan adalah kedagingan. Dan damai sejahtera hilang dari diri kita. Ada banyak sekali akibat kalau kita tidak fokus, kita tidak konsentrasi masuk, minta kepada Tuhan supaya diberi kekuatan menaklukkan kedagingan itu. Dari mana tadi? Dari dosa yang berjuang di dalam kita. Kalau Bapak Ibu ikut belajar di hari Selasa, roh manusia diubahkan, dilahirkan oleh Roh Kudus sendiri. Ya, bisa melihat kerajaan Allah dan masuk dalam kerajaan Allah. Kemudian tubuh manusia akan diubah oleh Bapa, diberi tubuh kemuliaan. Jiwa manusia ini diubah oleh Yesus bersama Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana tipsnya? Ini tidak mudah, ini pertempuran. Ini luar biasa yang kadang-kadang mengintimidasi orang. Orang frustrasi, orang seperti Paulus saja sampai bergumul, saudaraku, dengan segala kelemahannya. Yang dia mau perbuat, yang dia ingin perbuat adalah yang baik. Sedangkan yang kelihatan, yang keluar itu adalah yang jahat. Ketika keinginan daging berkuasa, maka kita tidak berkenan kepada Allah. Ketika kita tidak berkenan kepada Allah, kita sulit punya damai sejahtera. Ketika kita tidak berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan sembuh. Ketika kita tidak berkenan kepada Tuhan Yesus, kita tidak dapat kekuatan baru. Kita tidak dapat hikmat. Kita mati rohani. Kita bisa gelisah, kita takut, kita khawatir. Karena keinginan daging kita. Kita memuaskan diri kita. Kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita berjalan sesuai keinginan kita sendiri, bukan keinginan Bapa. Maka itu bagaimana tipsnya? Supaya kita bisa taklukkan keinginan daging ini. Saudaraku, ini jangan hanya sebatas pengetahuan. Tapi setelah mendengar khotbah ini, lakukan firman Tuhan. Coba evaluasi. Coba lihat. Wah, keinginan daging apa ini? Masih kecemaran kah? Hawa nafsu kah? Amarah kah? Kepentingan diri sendiri kah? Ya, senang pesta-pesta lah. Ya, senang berfoya-foya lah. Itu semua keinginan daging, kata Tuhan. Masih banyak lagi. Masih sombong kah? Angkuh kah? Khawatir kah? Suka gosip kah? Oh, kalau gosip terus aja. Sukanya ngomongin orang terus. Itu keinginan daging. Keinginan roh, ya sudah Bapak Ibu tahu. Tapi keinginan daging, tadi saya sudah bacakan. Biar saya ulangi sekali lagi. Keinginan daging. Dalam Galatia, sekali lagi supaya kita ingat bahwa ini harus kita coret, harus kita garis bawahi. Kita berjuang tiap-tiap hari melawannya. Katakan perang terhadap keinginan daging. Katakan perang terhadap keinginan daging. Katakan perang terhadap keinginan daging. Kenapa? Karena membawa kita tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Karena membawa kita tidak damai sejahtera. Karena membawa kita tidak dapat jalan keluar. Bahkan Alkitab bilang mati. Ya, mati.
rohani. Nanti sebentar ada ayat-ayat yang saya akan bacakan buat kita supaya kita lihat dampak daripada kehidupan di dalam kedagingan. Salah satunya tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Roma 8 ayat yang ke-8. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Dari ayat yang 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Berarti masih ada gosip, masih ada ketakutan, kesombongan, keangkuhan, ya. Itulah keinginan daging. Kita harus berperang, perang melawan keinginan daging untuk taklukkan dia. Tentu tidak dengan kekuatan kita sendiri, dengan apa yang Alkitab ajarkan, dengan apa yang Alkitab wahyukan. Percayai itu, lakukan itu, pasti ada kemenangan, pasti ada kemerdekaan, pasti ada kelepasan. Ketika ada kemenangan, ada kelepasan, ada kelegaan, damai sejahtera melimpah-limpah, kasih dan anugerah Tuhan melimpah-limpah. Kita mau, kita rindu itu, tapi kenapa banyak orang tidak mendapatkannya? Karena keinginan dagingnya masih terlalu kuat, mudah tersinggung, mudah marah, emosi, sakit hati, dendam, benci. Bagaimana dia bisa dapat jalan keluar? Bagaimana dia bisa kuat? Bagaimana dia bisa dapat solusi dari Tuhan? Sedangkan masih ada sifat-sifat buruk ini yang tidak menjadi concernnya untuk diselesaikan dengan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan menyerahkan. Maka itu tips ini ada beberapa poin. Kita harus hidup oleh roh. Pertama, untuk menaklukkan kedagingan kita, keinginan daging, maka Alkitab minta hidup oleh roh atau hidup dipimpin oleh roh. Jadi ganti, kalau tadi kita memimpin diri sendiri untuk kepuasan sendiri, berjalan sesuai mau kita, tidak sesuai firman Tuhan, berjalan sesuai dengan bukan rencana kita, tapi bukan rencana Bapa tapi rencana kita, itulah keinginan daging. Kita dituntut untuk hidup dipimpin oleh roh. Dalam Galatia 5 ayat 25 coba kita lihat. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus tolong aku. Yang pertama, Alkitab bilang dipimpin oleh roh. Kita lihat dipimpin oleh roh yang seperti apa. Nah, Yohanes 6 ayat 36. Yohanes pasal 6 ayat 36. Yohanes pasal 6 ayat 36. Coba kita lihat. Yohanes pasal 6 ayat 36. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Keinginan daging tidak berguna kalau mau hidup, kalau mau mengambil kehidupan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita, hidup saat sekarang ini dan yang akan datang. Kalau mau hidup, maka jangan hidup oleh daging. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi dipimpin roh, orang harus bersekutu dengan firman-Nya. Orang harus merenungkan firman-Nya. Orang harus membaca firman-Nya. Orang harus memasukkan terus firman sebagai suplemen untuk mengubah tabiat dosa, keinginan dosa yang telah mencokol dalam diri ini. Yang tadi Paulus bilang,
Yang aku mau berbuat yang baik, tapi hasilnya jahat karena dorongan dari dosa. Dalam Roma pasal yang ke-7 tadi. Jadi dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Berjumpalah, bersekutulah dengan perkataan-perkataan Tuhan. Saya apresiasi yang sudah mendaftar, membaca 2 pasal sehari. Saya berdoa dari 2 pasal itu kita dapatkan pewahyuan, rema dari ayat-ayat yang membuat kita kuat hari itu. Kita deklarasikan, kita ucapkan pagi itu supaya terus bergairah. Kita ingat kebenaran firman Tuhan yang kita baca mulai dari kitab Matius, atau Bapak Ibu yang sudah mulai membaca 2 pasal sehari disampaikan, deklarasikan tiap hari. Itulah tips. Karena roh kebenaran itu adalah roh dan hidup. Dia bisa mengubah roh kita yang menjadi lemah, dan keinginan-keinginan daging kita tergeser oleh karena pemahaman kita akan firman. Kemudian Roma 8 ayat yang ke-13. Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi keinginan daging ini akan membawa kita pada kematian. Perang, saudaraku, untuk mau hidup. Ya, saudaraku, untuk COVID saja kita berjuang pakai masker, kita cuci tangan, kita mandi, kita ganti baju supaya kita mau hidup. Tetapi ingat baik-baik, keinginan daging juga menggiring kita untuk mati, saudara. Alkitab katakan Roma, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu dan akan hidup. Ya, jadi rohlah yang mematikan semua itu. Minta Roh Kudus, bersekutu dengan kebenaran. Ya. Kemudian Roma 8 ayat yang ke-10, kita lihat. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Kita perhatikan ya, Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Roma 8 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kebenaranlah yang memberi hidup. Saya berdoa 2 pasal itu karena rutin, disiplin, konsisten membaca kebenaran, maka memberi kita hidup dari hari ke hari. Berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Damai sejahtera disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Akan melimpah-limpah turun. Ya, komitmen dan konsisten membaca 2 pasal sehari. Renungkan itu. Sehingga waktu nanti orang berkhotbah kita teringat, saya sudah baca. Oh ya, di mana ya kita bisa cari. Tapi pengertiannya kita dapat. Oh, itu maksudnya. Kalau kita tidak baca, kita tidak bersekutu, kita baca dari kiri ke kanan kacau, maka kita juga tidak akan terarah. Kita tidak dapat berkat yang bagus, yang secara sistematis kita mengerti. Tapi kalau kita baca secara teratur, kita bisa mengerti dengan baik. Saya berdoa supaya konsisten, komitmen, konsisten membaca 2 pasal. Yang belum daftarkan diri, mari daftarkan diri. Selain kegerakan doa yang kita bangun, jam-jam doa yang sudah kita lakukan, ada yang jam 10, ada yang jam 11, 12, terus sampai pagi. Luar biasa. Jangan lupa juga kita merenungkan kebenaran firman, karena firmanlah yang memberi kita hidup. Yang berikut, selain Roma 8 ayat yang ke-10, 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ikatkan diri dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Yesus, panggil namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Aku perkatakan firman-Mu, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Ya, firman-Mu ya dan amin. Orang yang hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Haleluya. Jadi kita perkatakan firman setiap pagi, setiap hari. Tips inilah
yang bisa menaklukkan keinginan daging, sehingga kita didapatkan berkenan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkenan, apa sih yang Tuhan tidak bisa? Kalau Bapak Ibu dan saya berkenan, maut pun Dia berkuasa. Ya, apa sih yang tidak bisa? Makin hari kita fokus untuk berkenan kepada Tuhan, ya, semakin intim dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan. Saudaraku, ketika kita baca kebenaran firman Tuhan, Alkitab catat dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkan semua yang mulia, yang kudus, ya, yang sedap didengar, semua itu dipikirkan. Coba kita baca. Filipi 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan memikirkan masalah, jangan memikirkan orang lain, pikirkanlah yang baik tentang orang lain, yang baik tentang Tuhan, yang baik tentang pelayanan, tentang doa, ya. Jangan pikirkan yang buruk-buruk, jangan merasakan yang buruk-buruk. Perang itu bersama Roh Kudus. Perang itu, saudaraku, hiduplah oleh Roh, minta dipimpin Roh, bersekutu, memuji, menyembah, berdoa sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua tadi yang pertama, yang sudah saya katakan bahwa hidup dipimpin Roh. Ayat-ayat tadi sudah saya berikan. Bagaimana dipimpin Roh? Bersekutu dengan firman Tuhan, minta dipimpin oleh Roh. Yang tips kedua untuk menaklukkan keinginan daging, berdoa tiap pagi, serahkan segala kelemahan kita, keterbatasan kita. Tuhan, aku punya kelemahan ini. Roh Kudus, aku punya kelemahan ini. Aku deklarasikan aku menang pagi hari ini. Kenapa Tuhan? Supaya damai sejahtera memerintah atas diriku. Tuhan, aku masih suka sakit hati. Aku masih suka ngomongin orang. Aku masih suka dendam. Aku sombong Tuhan. Aku takut Tuhan. Aku khawatir Tuhan. Aku masa bodoh. Aku suka emosi Tuhan. Aku suka marah-marah Tuhan. Ini kelemahanku. Aku mau menang hari ini Tuhan Yesus. Ya. Tadi yang kau sebutkan dalam Galatia 5 ayat 19, ya Tuhan, aku mau menang. Aku mau bebas Tuhan. Aku deklarasikan tiap pagi Tuhan, tiap pagi aku mau menang. Karena itu saudaraku, setiap kita pasti mau menang dalam perlombaan ini. Ketika kita menang, kita terus ada di dalam kemenangan. Kita sudah lebih dari pemenang. Tetapi kemenangan itu tidak turun dari langit. Dibutuhkan perjuangan. Dibutuhkan iman kepada firman, dibutuhkan merenungkan firman supaya menggeser pola pikir kita, perasaan kita, rasa tersinggung kita, semua rasa yang tidak selaras dengan Tuhan, semua rasa yang menghasilkan dosa. Baiklah, Roh Kudus diberi kesempatan mengendalikan kita, memikirkan yang baik, yang mulia, melahirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, pengendalian diri, kelembutan, kelemah lembutan itu ada pada kita, melimpah-limpah. Doa kita itu, karena itu saya serahkan setiap kita kepada Tuhan. Ambil komitmen, ambil keputusan, kita mau berdoa. Tuhan, kami mau hidup dipimpin Roh. Setiap pagi kami berkomitmen menyerahkan Tuhan keinginan-keinginan daging kami yang masih berjuang, masih bercokol, sehingga menghasilkan hal-hal yang tidak baik, yang menghalangi damai sejahtera, yang membuat beban kami makin berat, yang membuat kami tidak dapat solusi, yang membuat kami tidak mendapat jalan keluar, makin hari makin terpuruk karena keinginan-keinginan daging kami yang berjuang. Mari kita memohon ampun. Kita serahkan, tiap pagi serahkan, tiap pagi serahkan. Minta Tuhan bantu kita. Pasti bisa. Ketika kita ada dalam sukacita, kita menang dalam satu kelemahan, kita menang dalam salah satu keinginan daging,
pasti kita sukacita, pasti kita damai sejahtera, berjuang lagi untuk yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus yang baik, aku berdoa supaya setiap kami diberkati. Kami serahkan segala kelemahan kami, segala keinginan-keinginan kami yang tidak selaras dengan Tuhan, kepuasan diri kami sendiri, kami sombong, kami angkuh, kami pemarah, kami pembenci, kami pendendam. Tuhan Yesus bantu kami. Keinginan-keinginan daging ini yang berjuang tiap-tiap hari. Kami berdoa, biarlah Tuhan bersama roh-Mu ditaklukkan. Kami mampu karena roh-Mu yang memampukan kami. Terima kasih untuk pengorbanan Kristus. Kami mengucap syukur untuk karya Kristus di kayu salib. Sudah selesai, karena itu kami deklarasikan, kami percaya dengan iman. Segala kelemahan kami tidak menguasai kami. Kami yang suka marah-marah, kami yang suka membenci, perkataan-perkataan kotor, mudah tersinggung, kami diampuni dan dijauhkan, dimampukan untuk menaklukkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkomitmen untuk menaklukkan keinginan daging bersama Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam damai sejahtera. Salam taat. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Teruslah berjuang dalam perlombaan. Dan saya percaya kita lebih dari pemenang. Hari demi hari orang melihat Kristus melalui wajah kita, melalui sikap hidup kita dan tindakan kita. Kita semua masing-masing punya kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus segera datang. Shalom.